Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini upaya dia sendiri gitu. Taruh celengan, ternyata hasilnya besar. Ada orang yang iseng, orang yang tidak ngerti, mampir taruh duit. Banyak. Sekarang di daerah Tonto terkenal, ya, itu sudah dibangun masjid bisa nampung, data yang saya dapat terakhir itu dengan luasnya lokasi itu sekitar 100.000 orang apa, ya, untuk bisa nampung 100.000 orang. Lokasi itu luasnya, kalau tidak salah masjidnya bisa nampung sekitar 1.000 orang. Tapi kuburan di tengah-tengah masjid itu, dan dibangunnya masjid untuk kuburan itu. Dan setiap hari sekarang itu dari uang celengan mereka mendapatkan sekitar 1 juta jenih, 1 miliar rupiah lah, dapat duit dari celengan untuk dipakai. Dia tidak peduli nih orang mau sesat mau nggak sesat, yang penting duit, gitu kan. Seperti itulah. Subhanallah, saya keliling di beberapa di Indonesia juga tempat-tempat sama persis sama. Masalahnya ujung-ujungnya duit. Saya ke Gresik, semoga Allah kasih hidayah gitu. Diundang ceramah. Bertepatan saya masuk ke masjid, ramai orang yang datang untuk dengerin ceramah. Tapi dari sisi lain, di dekat tempat itu rupanya ada satu kuburan. Saya tidak tahu kuburannya siapa. Tapi di situ banyak bus-bus gitu. Wow, macet. Jadi macet di kuburan sana, macet juga di masjid yang kita isi taklim nih gitu. Terus saya tanya pengurus masjid, Pak, ini kemana sih mereka-mereka ini? Oh, ziarah kubur Ustaz, ada sunan siapa di sini. Oh begitu. Apa sih sebenarnya fenomenanya ini? Saya mau tahu nih. Nah ini dia bilang, ini travel ini yang orang-orang ini semoga Allah berikan hidayah. Jadi tidak berpikir masalah akhirat nih. Jadi mereka datangin kiai-kiai, kerjasama dengan beberapa kiai. Saya tidak tunjuk siapapun ya, tapi ini bahasa orang-orang situ sendiri. Jadi datang kepada beberapa kiai yang punya komunitas. Ini Pak Kiai, kita ajak ziarah yuk jamaah ke kuburan si fulan. Satu bus sekian puluh orang. Pak Kiai dapat satu orang 100.000. Negosiasi. Kalau datang itu satu hari bisa bolak-balik puluhan ratusan bus. Bolak-balik, apalagi di waktu tertentu. Yang penting Kiai bilang pergi sana. 100.000 per kepala, kali sekian ratus orang. Proyek. Gitu. Tapi ini proyek api neraka. Alhamdulillah. Ini berbahaya sekali. Kuburan dalam Islam kita yang disuruh doain, kita yang disuruh berikan salam, bukan kita yang minta. Datang ke sana dibuatin program di dalam itu. Macam-macam programnya, ada ini, ada itu, ada ini, baca itu, ada yang sampai menginap, luar biasa. Allah musta'an. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi rata-rata begitu. Saya pernah ke Banten, tidak sengaja mampir ke masjid. Satu masjid begitu, sholat. Habis sholat ada satu ruangan, tua bangunannya gitu tua, ya, sudah tua sekali. Ada satu bapak duduk di depan, kayak pintu ditutup, tapi dia duduk di atas gitu. Saya lihat penasaran kok orang ini duduk di atas pintu itu, jadi hampir dekat dengan atapnya pintu itu. Dia duduk di situ. Saya perhatikan habis sholat saya lagi duduk, lagi nunggu teman saya selesai sholat. Saya lihat rupanya sekitar 15 menit lah setelah itu ya. Jadi pintu itu dibuka, ada orang keluar dari dalam 3-4 orang. Ada lagi yang masuk 4-5 orang, antri gitu. Dosa besar yang paling ditekankan untuk dijauhi dan bisa berbahaya sekali bagi seseorang, yaitu syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik besar ini mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Kadarnya itu asalnya itu ibadah untuk Allah. Seperti misalnya menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih asalnya adalah ibadah kalau disembelih untuk Allah. Tapi dialihkan untuk kuburan tertentu, untuk pohon tertentu, sesajen, untuk selain Allah, namanya syirik besar. Meminta-minta, berdoa asalnya hukum, ibadah kepada Allah. Tapi mintanya dialihkan bukan kepada Allah tapi kepada kuburan. Karena dianggap kuburan itu bisa memberikan mudarat dan manfaat. Nah ini syirik besar namanya.
Kalau syirik besar teman-teman sekalian, maka konsekuensinya akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kalau dia meninggal, dia akan kekal di api neraka. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Al-ayah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya ialah neraka. Yang ketiga, semua amalnya yang pernah dia kerjakan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang berbahaya sekali syirik besar ini. Berbahaya sekali